Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedang jamaah maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Meski teriring hujan, meskipun tidak deras, alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan Allah, panggilan Allah melalui adzan untuk salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, semangat kita untuk menghadiri undangan Allah ini, sementara masih banyak undangan-undangan manusia yang lainnya mungkin bertumpuk di rumah kita nih, masih ada 3, 5 sing urung ditekani. Mudah-mudahan ini semakin akan menjadi hujah kita di hadapan Allah, termasuk orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan atas kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon berdoa melalui majelis ini, mudah-mudahan kalau ada yang belum mendapat hidayah dan diberi hidayah oleh Allah, yang sakit dan disembuhkan oleh Allah, yang kita, saya panjenengan semuanya masih bisa mendoakan saudara kita yang sudah mendahului kita. Mereka tidak doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Kita yang masih hidup, kita masih sehat, sempat kita manfaatkan sehat sempat hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan tentang salawat dan salam. Kemarin terakhir sampai itu. Sekarang berbagai macam sholawat yang beredar di masyarakat. Kalau kita telusuri, banyak sekali sholawat-sholawat yang beredar di masyarakat. Sholawat-sholawat yang mungkin sejak kecil kita ini wis apal. Cuma kita ini nggak tahu ilmunya. Karena kebiasaannya yusmullah bunyi tanpa ada penjelasan, tanpa ikut terang iki ngene iki sumber hukumnya dari sini, dalilnya dari sini, tidak. Jadi seakan-akan nanti malah ya kuwi lah salawat kuwi. Yang diselawati yang terbiasa kita dengarkan. Ternyata setelah kita kaji itu dari mana? Ditanyakan kepada yang ngajarkan juga ya ngono kuwi diajari iki. Di antaranya nih yang banyak nih sholawat munjiyah, tibbil qulub, sholawat wahidiyah, sholawat nariyah, ada 83 jenis namanya sholawat. Sing jal-jalut, sing sholawat syafi'iyah, orang karuan. Mengapa muncul seperti ngoten niku? Nanti alasannya itu ada, alasannya. Contoh nih, sholawat wahidiyah. Wahidiyah niki nanti kalau alirannya nanti namanya niku sewu sing anune fafirru ilallah. Benar kalau pasangan hijau bunder nanti babnya itu bab ada tersendiri itu. Nah, kita singgung sebentar itu. Fafirru ilallah. Nanti torekot wahidiyah. Nanti kita ngaji tentang torekot, tasawuf. Nah, ini yang paling terkenal terutama di Jawa yaitu namanya torekot wahidiyah dan sholawatnya sholawat wahidiyah yang dibuat tahun 1963 oleh salah satu kiai ini, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf niki yang ada di Kedunglo, Bandar Lor, Kediri. Jadi macam-macam niki. Saya membuat sholawat jelas niki sing gawe sinten sholawat niki. Yang Mbah Yai niki. Kenapa mereka kok berani gawe sholawat dan sebagainya? Nanti ada alasannya. Alasannya nanti terbantahkan dengan Quran hadis. Ini contoh-contohnya dulu. Nah, menjelang subuh keumumannya kita mendengar tahrim. Sholatu wassalamu alaika ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, dan sebagainya. Sampai panjang. Itu tahrim. Disebut sholawat tahrim.
Ini kalau menurut guru saya, ini kiai saya, ini aslinya Malang, ini alumni Madinah, itu sing mempopulerkan ini adalah Haji Muhammad Dong, seorang qori internasional, padahal seangkatan dengan Haji Muammar. Dia dari Sulawesi. Nah, suaranya ya memang ngidam-ngidam bila dari suaranya. Nah, ngidam-ngidam. Nah, saya kecil itu, tapi di masjid aku ini sholat sampai sehari ini beberapa masjid panjenengan, termasuk masjid Ad-Dawah nih, masjid Buri Kula niku, masjid Tahrim niku. Ya teriram. Nek kok kene pelan iki kok sampeyan kula kan Buri tok lho, banyak wis. Nek dasare ora tangi, subuh ya ora tangi. Dasare ora tangi. Nah, niku namanya tahrim, sholawat tahrim. Nah, sampai selesai nggih panjang itu panjang. Nah, itu biasanya subuh atau menjelang Jumat. Itu biasanya lagi begitu bunyinya jadi besok subuh ini perhatikan niku. Jelas masjid Ad-Dawah sebelah saya sama dari utara itu enggak tahu masjid pundi niku. Dari utara niku. Oh, nggih. Oh, nggih. Itulah namanya tahrim. Coba kalian tanya, itu bacaan salat tahrim itu dari mana? Pasti nggak bisa jawab. Ya wis ngono kuwi. Maksudnya dari mana sih? Hadisnya mana? Orang bakal ketemu dan orang bakal dijawab. Kenapa? Memang begitu. Ya diajarkan dan nanti dari kiai-kiainya begitu. Aku disi oleh yang ini akhirnya terus seperti itu. Ya. Nah ini dari isinya memang tidak menimbulkan polemik dari sisi isinya, tapi dari asalnya kongendi. Nah, lek tanya begitu asale kongendi, wes iku rasa jawab nih. Asale kongendi. Saya bacakan terjemahnya, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepadamu wahai pemimpin para pejuang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, benar nih ya. Salawat dan salam selalu diberikan kepada wahai penuntun petunjuk ilahi, wahai makhluk yang paling baik dan sebagainya. Ini mas dari sisi isinya masih bagus, tidak ada kesyirikan. Tapi dari sisi asalnya ingat salawat niku ibadah. Lah ibadah niku harus pakai dalil. Dalil itu ya qala Allah, qala Rasul, Al-Qur'an, ya hadis. Sebenarnya ini saya ngaji tidak pernah nih ada dalilnya, Quran hadisnya. Yang ada kemarin-kemarin itu dalilnya ini jelas. Kalau ini tidak ada. Bagaimana mengamalkan salawat sing ngoten-ngoten niku? Ya karena tidak dari Nabi, ya jangan diamalkan. Ini salawat ya salawat dari Nabi. Sing paling fenomenal, salawat sing paling top markotop, sing paling masyhur namanya salawat nariyah. Nah, ini kita tahu pembahasannya lagi. Salawat nariyah. Sinten kita sing apal salawat nariyah. Sinten? Nah, saya sejak dulu diajari, tapi ora cocok saya. Nggak cocok. Saya oleh kiai saya diajari dibahas jedung. Ya melu-melu tok. Tapi saya sampai hari ini nggak bisa, nggak cocok, nggak seret kok ngomong gitu. Nah ternyata saya kan panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfaril bihil qurabul dan sebagainya sampai akhir. Saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Salam ini masih benar nih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Masih benar. Cuma berikut ini yang jadi polemik yaitu tanhalu bihil uqadu. Artinya ini yang dengan sebab Muhammad
Sebab Nabi Muhammad semua kesulitan dapat terpecahkan. Nah, ini permasalahan di sini. Kita kembali ke wasilah. Mundur sebentar, kemarin kita bahas. Maksudnya berwasilah kepada Nabi itu tidak boleh, baik hidup maupun mati. Dalil-dalil Umar dan sebagainya, Nabi meninggal tidak mendatangi kuburan Nabi, tidak berkenabi, mendatangi paman beliau Abbas untuk berdoa kepada Allah. Karena itu tidak boleh menjaga Nabi sebagai wasilah sesudah meninggalnya. Nah, sementara di sini malah bukan hanya sebagai wasilah, tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab Nabi Muhammad bihi itu domir tentang najinah musor, domir pengganti depannya. Nah, berarti ini yang dengan sebab Nabi Muhammad, segala urusan permasalahan itu terselesaikan. Maka posisinya Nabi ini bisa menguraikan masalah-masalah itu bisa selesai gara-gara Nabi. Nabi posisinya diangkat menjadi Allah. Nah, itu yang berarti kalau ibadah ini menjadi syirik karena ini. Cuma kalau diganti Allah diganti domir hinya itu diganti Allah. Kan halu Allah, tapi nahu sorotnya tidak pas. Itu baru benar. Permasalahannya di sana. Nah, jadi saya ngaji nggak ngoten. Ini gara-gara ini jadi nggak boleh. Itu melebih-lebihkan Nabi kepada derajatnya Allah. Matang fariju bihil qurabi, dan semua keperluan dapat dipenuhi. Dari semua kesusahan dapat dilenyapkan, keperluan dapat dipenuhi, dan semua yang didambakan, yang diinginkan, serta husnul khotimah dapat diraih karena apa? Karena Nabi. Nah, ini salahnya nih. Dan berkat Nabi, dirinya yang mulia, hujan pun turun. Nah, ini gara-gara Nabi hujan turun. Nah, ini syirik. Hujan turun sudah kita bahas bukan karena makhluk, tapi Allah. Tapi di sini beda. Dan berkat dirinya yang mulia, hujan pun turun. Itu yang jadi masalah di sana. Nah, jadi jangan diamalkan. Pengalaman saya ketika ruqyah niku nun sewu, lek uang ngamal ini mesti error. Orang enek ceritane sing ndak error niku. Ini dari sisi isinya. Nah, isinya berbahaya dalam akidah. Lek kita karena kita ndak pernah ngaji dan menjelaskan seperti ini, melu-melu di anak musik enak. Allahumma sholli salat. Pas nih musik kayak enak nih bu. Saya ngomong ini gitu enak, memang enak tapi ngeri gitu, ngeri. Karena apa? Kau ngerti ilmu nih. Orang itu ngerti berbeda dengan orang yang tidak ngerti. Contoh misalkan panjenengan lihat mening gelas enek putih, enek banyu putih. Ngerti itu banyu putih, saya ngerti ini loh tidak apa-apa. Tapi itu misalkan racun namanya kita tahu, tidak mungkin kita itu meminumnya. Kenapa? Tahu kita. Itulah gunanya kita ngaji. Dan selama ini orang ngaji tidak begitu. Semuanya selawatan diajari, selawatannya teniki tidak pernah dijelaskan arti maknanya dan sebagainya, dari mana asalnya, kan tidak pernah. Tidak ngaji ngeten iki mungkin mesti ngaji ngeten iki di tempat lain mungkin tidak dibahas ngeten iku. Kalau salat hari api amalkan, tulis sesuatu atine api tanpa akidahnya dipahamkan. Dari sisi akidahnya saya ulang sekali. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW. Benar itu. Salah, betul memang itu. Yang dengan sebab beliau, nah ini sebab Nabi, ini mengutuskan Nabi, semua kesulitan dapat terpecahkan.
kita punya problem, kesulitan, gara-gara Nabi. Kita berdoa apa kepada Nabi? Bukan. Semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia, hujan pun turun. Kalau kita betul-betul punya akidah, tidak usah ngerti nahwu sorofe, terjemah itu kroso. Kok hujan turun karena Nabi? Kesusahan selesai gara-gara Nabi? Kan tidak begitu. Akidah kita tidak seperti itu. Dan kita lihat Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml 27 ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Allah menyindir, apa ada Tuhan dia kok kamu jaluk bisa menghilangkan kesusahan, permasalahan. Allah yang bisa, Nabi aja tidak bisa. Nabi tidak bisa dan tidak boleh. Itu syirik menurut itu. Nah, ini tidak boleh. Ayat berikutnya surat 6 Al-An'am 63-64. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri dan suara yang lembut, dengan mengatakan sesungguhnya jika dia Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Semua kesusahan, penolongan itu semua dari Allah, di mana saja. Nah, ini sholat nariyah tidak isinya kesusahan dan sebagainya. Nabi yang bisa menghilangkan. Di situ letak permasalahannya. Apa dong, apa deng, dong, apa dong. Nah, di situ permasalahan. Itu dari sisi isinya. Dari sisi isinya. Belum kalau ya sekarang kongen dia saling. Nah, ini karena paling masyhur, paling kuat diamalkan, sehingga ditakoni katanya begitu ceritanya bahwasanya pada zaman Nabi itu punya sahabat namanya Syekh Nariyah. Itu ceritanya gitu. Nah, Syekh Nariyah niki ya memang tidak seperti sahabat yang lainnya. Nah, suatu dia mengamalkan membaca ini 4.444 kali. Papatnya ping papat 4.444. Nah, membaca ini sehingga kedudukannya itu lebih dekat di dekat Nabi. Sahabat yang lainnya iri, takok ini yang kowe kok sedherek Nabi aku ngamalin iki ben dina maca 4.444. Ngiten-ngiten panjenengan maca niki padha dawa nih. La ilaha illallah ngoten mawon. Ping 4.000 dadine untuk la ilaha illallah. Panjenengan pegang. Apalagi niki panjang. Niki paling tidak ya 30 detik, setengah menit lah, anggap aja setengah menit atau sak menit. Nek sak menit kali 4.000 tangatus niku pinten dino nih. Ada sehari kan ada 300 600 detik menit. Pokoknya mesti dia sedino. Wah, ini ngamalin kok saged sedino. Leh ora percaya saya. Enek ngomong iso ngamal ini. Misal bar isak ngamale sampai subuh. Ngletak. Makanya setiap orang yang mau ngamalkan ini rata-rata mesti error, mesti kesurupan. Kalau dapat panjenengan ngamale tenanan sing 4.000 tahun ora sampai ning kono. Mesti error. Error dalam dia malah kesurupan, malah keturun, malah macam tidak mungkin secara logika niku.
Mesti sedina blek luweh ini. Kayak mek ngono wae. Itu udah. Kemudian lebih ditelusuri, Syekh Nariyah itu tidak ada di dalam sirah. Namanya sahabat Syekh Nariyah itu enggak enak kisahnya niku. Saya pernah ngaji, belajar, enggak ada nama Nariyah nih. Akhirnya karena salawatnya dibikin oleh beliau, kemudian disebut salawat Nariyah. Ngoten nek dari hadisnya putih. Salawat itu enggak ada. Ya semua tadi ikut jawabannya. Berarti ini mengamalkan salawat yang tidak tahu asalnya dari mana. Dari sisi asalnya, oke, bukan dari. Lah isinya kok tadi mengerikan. Oh, itu sengamalin Mbah Yai Kak Dhisik ya ngono. Ya Kak Dhisik kita tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar. Jadi misalnya kita kembalikan ke semua kuda ketuntunannya. Tidak usah sing aneh-aneh ngeten iki pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah jelas. Soalnya sudah ping pira kono-kono wis misalkan begitu. Itu agak-agak. Nah, sampai ini ya itu tentang sholawat nariyah. Nah, sing bantah macam-macam ya wis silakan. Silakan amalkan niki wacanen ping 4.444. Logika ndak bisa menerima, Pak. Ndak ada Nabi merintahkan kon ribuan, ndak ada hadisnya. Memang dikon kasih kita pikir yang banyak. Banyak ini contohkan Nabi maksimal itu 100 Nabi. Banyak satu terus akeh. Kemudian nggak 4.000, nah itu udah menyelisihi. Nah, saya menurut kelompok ini bukan begitu. Ilmu itu tidak mengenal kelompok dan sebagainya. Ilmu ya ilmu. Nggak bisa diintervensi dengan kelompok tertentu. Kadang kita kan jawab halah ini. Itu apa? Untuk membela diri dan tetap. Tapi nek wong sing panggah ngono wae, ya silakan. Ini dari sisi akidah enggak berani. Enggak mau. Itu mengerikan dari sisi akidah. Jangan bilang namus lagi aku wis percaya Mbah Kiai kae kok. Kiai haji, wis haji ya wis sapa wis bola-balik ning Arab ning Mekah 30 tahun. Ya silakan. Abu Lahab itu asli Arab kok. Bahasanya paling bagus Quraisy, pamannya Nabi. Tidak ada jaminan orang Arab itu mesti soleh, tidak ada. Tidak ada orang Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam selain Arab. Tidak ada. Yang menentukan iman dan takwanya kepada siapapun. Mau orang kulit hitam, orang Afrika, orang Papua, dia lebih beriman takut daripada orang Arab, dia lebih mulia. Karena saya ngotot dengan hal ya sudah terserah. Nah itulah memang hidayah itu ngotot itu. Jadi ini tentang sholawat nariyah itu dari asalnya sudah tidak jelas dari mana dan bukan dari Nabi. Dari sisi isinya itu mengerikan. Karena kesirikan itu. Nah di sini ngotot itu karena gak ngerti. Ya wes sobat aja melu-melu. Sudah, gue dijak sholawatan nariyah. Gah, ya alasannya langsung ditolak. Sejak ngaji ning kono malah ruwet tok. Itu kan yang ngaji, sama nggak belum ngaji. Ya, itulah gunanya kita ngaji. Berikutnya nih, banyak nih. Sholawat tibil qulub. Nah, ini dilakukan gitu enak itu loh. Karena saya tuh tidak cocok, ya orang ngapalin. Tapi nek ngomong oh ini sholat ini saya tahu, tapi saya tidak hafal. Satu pun sholat sing aneh ini saya pun tidak belas. Siji pun betul-betul saya hafal. Nah, Nariyah sejak kalau belajar itu kau ngapal sampai hari ini dia orang tahu apa. Orang tahu apa? Ya cuma tahu dia sholat Nariyah, dia sholat tibil qulub, dia sholawat ini dan sebagainya. Banyak sekali sholat tibil qulub, sholat adiniyah, ashil, sholat bariyah, sholat fatih, sholat Jabal Rizki, sholat Kamaliyah, sholat Munjiyah, sholat Nur, sholat Nur Zati, sholat Nuril Anwar, sholat Sa'adah, sholat Syifa, sholat Tabrijul Qulub, sholat Rifaiyah, sholat Fatih, sholawat ilmu. Nah, lagi berikutnya sholawat badar.
Ya salat badar niku salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Nabi Toha itu Nabi Muhammad utusan Allah. Sebenar. Semoga rahmat dan selamat Allah limpahkan kepada Yasin Nabi Muhammad. Kami berwasilah tawasalna kami dengan bismillah, dengan basmalah, dan dengan Nabi petunjuk yang menjadi utusan Allah. Lah niki ya. Bertawasul dengan bismillah. Meskipun bertawasul dengan bismillah, kita boleh ya, Allah jangan jadikan sebagai tawasul tempat kita meminta itu Allah. Dia Allah dijadikan sebagai perantara, itu enggak benar. Ingat kemarin masa tawasul dengan amal soleh dan sebagainya. Bukan Allah, bukan Qur'annya sebagai alat untuk tawasul. Tawasalna kami berwasilah dengan bismillah, dengan basmalah, dan walikulli mujahidin lillah, dan dengan seluruh orang yang berjuang karena Allah lantaran berkah berjuang juga badar di ahlil badri, berwasilah dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid kita berwasilah meminta berdoa melalui orang yang mati syahid. Tidak ada tentunya orang yang sudah mati. Lek wong saya urip boleh kita ya Mbah Yai tolong dongakno kula boleh. Tapi lek wis Mbah Yai mati, untuk siapapun tidak boleh. Tidak boleh berwasilah dengan orang yang sudah mati. Mendoakan betul, mendoakan ya Allah ampunilah sapa jenenge Mbah iki, ampunilah boleh. Tapi ya Allah aku berwasilah dengan Mbah Yai iki, tidak boleh. Karena wasilah ini tidak dicontohkan. Nah kembali ke wasilah kemarin ya, dengan amal soleh kita, boleh dengan amal soleh kita, dan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Karena ada wasilah yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan, yang masruh dan ghairu masruh. Nah kita ambil yang berwasilah. Makanya berwasilah dengan amal soleh dengan boleh. Ya Allah, aku ini jangan sampai saya ini setelah 10 tahun bangga proses dan kemis ya Allah. Tolong ya Allah. Itu boleh malah. Begitu boleh. Itu hadisnya kan orang yang terjebak dalam gua, 3 orang itu. Boleh berwasilah amal solehnya pribadi. Untuk amal soleh bapak ya bapakku gede tahajud ya Allah tidak bisa. Amal soleh dewi. Dan panjenengan pasti punya amal soleh. Itu jadikan wasilah boleh. Nah, bila ini orang yang mati syahid, meskipun mati syahid itu jaminannya surga. Tapi tidak ada dalilnya kita akan berwasilah kepada orang yang mati, meskipun mati syahid. Apalagi mati ini orang mati syahid, tidak boleh. Ya Allah, selamatkanlah umat ini dari ilahi salimil ummah minal afwati wan nikmah. Ya Allah, selamatkan umat ini dari bencana dan siksa. Betul. Ya Allah, selamatkanlah. Benar. Boleh ini karena langsung itu yang bisa mengatakan hanya Allah dari bencana dan dari siksa. Wa min hammin wa min rummah bi ahlil badri, dari kesulitan dan kesulitan. Nah ini masih boleh, cuma lantaran berkah pejuang badar ini berwasilah kepada orang yang mati syahid lagi. Itu dari sisi isinya. Nah ditakok nih, niku sholawat niku kok ngendi? Makanya jawab deh, sapa itu Nabi ndak ada nih hadis ini, misalkan ini hadis riwayat ini doa ini masih mending, doa baca rasa siksa masih mending, ini ndak ada. Dari mana? Nanti ujung-ujungnya dari ya, para ulama-ulama misal begitu, para syekh mereka pasti begitu. Ya. Dan masih banyak salah-salah yang lain, misal salat jalur. Nah, saya lihat bener nih, ada ke arah utara, alun utara nih, salawat jalur itu apa ini? Nah, salawat penarik rezeki dan sebagainya. Nah, itulah orang kreatif ibadah. Nah, kreatif ngoten niku. Indonesia rata-rata kreatifnya ngoten niku.
masalah ibadah. Ibadah kita ada contohnya laksanakan, karena hukum asalnya al aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah itu haram kecuali dalilnya. Sholawat itu ibadah, harus ada dalilnya. Orang jangan lakukan. Wong luar kreatif bagi masalah dunia dan sebagainya, dari pesawat, dari drone dan sebagainya, maju semua. Nah, kita karena kreatif itu masalah sing-ngoten ini masalah ibadah. Di antaranya nggih selawat ini sing akeh kayak itu. Sekarang masuk. Mengapa niku kok sampai muncul para ulama, para yang ngeseh, termasuk tadi kiai dari Kediri tadi kok nggih selawat. Kok wani ngoten lho. Apa yang mereka pakai hujah nih? Sebagian orang kelompok membenarkan, membolehkan mengambil pendapat atau ijtihad ulama untuk menentukan sebuah hukum, bahkan meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang apa? Kan yo api. Apa dalil yang dipakai? Ini sebenarnya langsung ini. Dari dalam Sahih Al-Bukhari 757. Nanti kita lihat bantahannya. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi berkata, pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat berjamaah jadi makmum, ini sahabat. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seseorang laki-laki yang berada di belakang beliau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nabi rukuk berdiri. Enek wong krungu sahabat ini nguri maca bacaan niki. Selesai salat beliau bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Orang itu menjawab, saya. Beliau bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk menuliskan kalimat tersebut. Sisi pendalilannya yang membolehkan kita ulama itu mendai sesuatu. Nah, niki sahabat ini orang diajari Nabi, menurut bangkit dari rukuk membaca ini, Nabi orang ngajari, tapi sahabat ini mau niki. Kan ini ya sahabat ini mau sesuai dengan keinginannya sendiri. Nanti sisi pendalilannya dipakai. Jadi yo boleh. Nabi ditokne ae ora sapa kesene ora oleh kowe ngono kuwi. Ora ngono Nabi. Nabi mengatakan, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antaranya lebih dulu untuk menuliskan kalimat tersebut. Nah, ini menunjukkan sekali lagi boleh menurut mereka. Dan yang kedua yang dipakai Sahih Muslim 142. Dari Anas dari bahwa seorang laki-laki sedang masuk shaf barisan sementara nafasnya masih terengah-engah. Mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai salat Rasul bersabda, bertanya, siapakah di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi? Sahabat terdiam. Beliau mengulangi pertanyaannya sampai ping 3. Lantas seorang laki-laki berkata, aku tadi kula Nabi ngaku. Mungkin ngerti nih, ngerti takon Nabi. Nah, aku jadi ngerti. Akhirnya karena ping 3, akhirnya ngaku kula. Tadi saya datang, sementara nafasku masih terengah-engah, maka aku ucapkan kalimat itu, masih pendek mawon. Dia bersabda, tadi aku melihat 12 malaikat berebut mengangkat ucapan itu. Nah, ini ada sahabat orang diajari Nabi mau bacaannya, ternyata dia sudah maca duluan. Si pendalilannya. Nah, ini sahabat berijtihad sendiri. Dan tentang Bilal. Bilal kan kita tahu sendiri dari Sahih Al-Bukhari 1081 dari Abu Hurairah Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika sholat subuh,
Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu di surga. Bilal berkata, tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat wajibnya bersolat ini berwudu sholat 2 rakaat. Diambil dalil bahasanya bila kan iki berwudu sholat ini ora diajari Nabi. Dia istilahnya itu berijtihad berwudu sholat 2 rakaat. Nah, dia disebut. Nah, nanti kalau kita lihat dalilnya, apakah Nabi berwudu sholat? Tidak ada. Tapi ini Bilal. Tapi sebenarnya oleh Nabi dibiarkan, disetujui, berarti boleh. Si pendalilannya. Ini sebagai dalil bahwasanya boleh seseorang itu berijtihad melakukan sesuatu yang baik. 3 dalil ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam orang yang bikin sholawat. Nah, sholawat kan yo api, tujuannya yo api dan sebagainya. Sehingga ya boleh buat sholawat itu tujuannya kan untuk memuji Nabi dan sebagainya. Karena apa? Sahabat saja juga seperti itu. Dan Nabi tiba-tiba dia membuat ijtihad sendiri. Bacaan-bacaannya itu kan ya boleh. Nah, ini bantahannya ya harus juga bantah dengan dalil Quran. 1, sahabat niku Allah ridho kepada mereka dan mereka diridhoi oleh Allah. Surat Mujadilah 58 ayat 22. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapak-bapaknya atau anak-anak atau saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun puas terhadap nikmat limpahnya. Ini para sahabat. Ayat yang kedua, At-Taubah 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini. Para sahabat itu Allah ridho dan mereka pun ridho kepada Allah. Selain sahabat, nek kiai sapa sing ridho? Apa nek jaminan? Nggak ada, nggak boleh. Yang kedua, semua yang dilakukan atau diucapkan oleh sahabat tadi, pada hadis di atas tadi bahwasanya semuanya diketahui Nabi di ACC bahasa kita. Kowe maca ngono, oke, bener. Lek salah nggak mungkin, ora oleh. Nah, dibiarkan itu namanya takrir, persetujuan Nabi dan Nabi tahu. Wow, benar. Gak apa-apa. Nah, setelah itu, siapa yang menyetujui? Yang meng-ACC lah bahasa kita. Ya sesama kiai ya tidak boleh. Tidak boleh. Yang ini semua kan sahabat tahu, Nabi tahu semua. Apa bacaanmu begini, kamu begini. Nanti rupiah juga begitu. Ada bacaan yang tidak boleh, ada yang boleh. Tunjukkan bacaanmu Nabi. Oh, ini benar, ini yang salah. Ini buang. Sehingga teruskan. Sing menyetujui Nabi. Nah, jadi terbantahkan kalau mereka sing misalkan contoh Mbah Yai yang Kediri niku sing gawe sinten dia sendiri selawat wahid dia sing menyetujui ya dia sendiri karena pengikutnya tidak masuk itu. Dia bukan Nabi, tidak boleh. Nanti nambah-nambah dalam ibadah. Nah, itu yang masalahnya di situ. Masuk berbagai macam sholawat yang tidak kita ketahui. Nah, menurut itu dalilnya dalam ini,
Jadi benar, mungkin ada beberapa dalil yang saya tidak ketahui. Asal ditunjukkan dalilnya, itu sholat ini silahkan ikuti. Bukan ikuti kata orang itu, kan ikuti dalilnya. Nah, itu tadi tidak bisa. Itu dari sisi asalnya. Asal sholat itu muncul, jalur dan sebagainya, dan lebih sebagainya dari mana? Nah, itu bantahannya ketika menambah-nambah. Mereka kadang berhujah. Itu ada dalam Sunan Abu Dawud 3157, Sunan Ibnu Majah 219. Agak panjang, langsung tunjuk. Oke, al ulama warasatul anbiya wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Di para ulama syekh itu ya pewaris nabi. Jadi ya oleh. Maksud pewaris nabi ini bukan malah gawe parian dhewe ngoten niku, tidak. Artinya orang yang mengikuti nabi, mendakwahkan ajaran nabi sebagainya itu pewarisnya. Tapi lek gawe parian dhewe nambah-nambah itu tidak masuk. Nah, ini ayat ini, hadis ini sering disalahartikan. Pokoknya melu kiai adalah penerus para nabi, mesti benar, jaminan dari nabi. Ulama kiai itu pewaris nabi. Nah, belahen itu. Nabi memang maksum dijamin. Sahabat aja tidak ada yang jamin maksum, hanya nabi. Pokoknya kiai-kiai zaman orang garansi belas. Boleh ngikuti, boleh. Tapi ngikuti yang benar, yang sesuai Quran hadis. Kita ikuti bukan ngikuti kiainya, karena ngikuti Quran hadisnya. Lek menyimpang, ojo diikuti. Imam Malik berkata, semua pendapat siapapun bisa ditolak, bisa diterima, kecuali pendapat ini. Beliau nunjuk kepada Nabi. Jadi para ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i pun mengatakan, semua perkataanku ada yang tidak sesuai Nabi, buang perkataanku, ambil yang dari Nabi, Quran hadis. Semua begitu. Nah, kalau dasarnya untuk sholawat, pertemuannya salam. Nah, salamnya urut nih, salamnya urut. Ini saya sholawat 4 kali pertemuan. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu, jamaah rahimahullah, ya memang itulah kehidupan kita. Kita diuji lewat berbagai macam sholawat sing aneh-aneh. Lagi kita tidak usah ikut-ikut. Sholawat itu ya sholawat yang seperti kita sampaikan kemarin. Lek mocone ora sah bengi-bengi, kene sholawatan sampai ganggu kene jedar jedor. Teater. Allah itu tidak budak, Allah itu tidak ganggu orang. Itu dosa. Padahal mau Al-Quran tapi ganggu uang, tidak boleh, berdosa. Ganggunya berdosa. Mau calon benar, ganggu ini gue yang salah. Apalagi kok sampai bengi-bengi, ya suara karu-karuan, kayak suaranya saya bengi. Nah itu kayak sholawat yang aneh-aneh. Apa campur sholawat karo lagu, karo musik, karo harus berkumpul berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi bukan tidak boleh sholawatan, itu ibadah pahala besar. Cuma sholawat itu sing endi, sing benar, dan caranya bagaimana kita kembalikan. Wis ora karu-karuan kayak sholawatnya tidak benar kan ya, kita tinggalkan. Lah enek sing ngono kuwi lek bisa dilene gak iso ya wis blene kok ribut malah berbahaya. Ya sudah, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Itu perintahnya begitu. Anfusakum wa ahlikum nar, kita dan anak istri kita. Wis lek iso yo tanggane rasa wis urusane dia. Karena memang sampai tidak pernah dijelaskan. Sehingga Islam itu mesti tidak beda itu loh. Ini begini-begini, seharusnya cerdas, dia takut kepada Allah. Ini sholawat ini, begini-begini, dijelaskan. Ini dasarnya satu banyak dari sini, ini dalilnya, ini begini-begini. Itu yang dia, tapi hanya mau ajak toh, nanti bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah.
Nah, gitu. Jadi ngeri. Jadi bukan wah nek cara ngene iki wonge sepi. Mesti sepi lek kok nek musiknya selalu kowe enak mesti wah rame. Rame. Nggih, insyaallah sementara selesai Senin depan salam. Dapatkan atau Mas? Dong apa dong? Nggih. Nah, niku kalau sudah ya insya Allah kita Senin depan tentang salam. Apa maksudnya salam dan bagaimana insya Allah Senin depan. Tidak panjang salam itu, lebih sedikit pembahasannya. Tidak apa-apa, nanti kita langsung gabung dengan yang lainnya. Baik, sekali lagi yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya sampaikan perkara nanti dengan kalah karo grup karo lingkungannya, yaitu urusan panjenengan, bukan urusan saya lagi. Nah, saya menjelaskan ya, tapi ya, kalau boleh cari referensi yang lainnya, cari ini itu silakan, itu ilmu itu begitu. Saya tidak berani menyampaikan ngawur sakarepe kula dewi. Makanya saya jelaskan. Ya, saya berlindung kepada Allah dan saya dapat tidak dari Allah. Kalau yang saya sampaikan sesuai Quran hadis, monggo ikuti, tidak lagi jangan ikuti kata-kata saya, buang kata dan saya pasti banyak salahnya. Saya mohon ampun kepada Allah. Demikian kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.